yakin bahwa kita dengan pertolongan Allah bisa menghafal Quran 30 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, ma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, dan salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Ya sahabat, kita insyaallah hari ini akan membahas tema yang memudahkan kita insyaallah dalam interaksi kita bersama Al-Quran, memudahkan kita dalam menghafalkan kitabullah yang begitu agung itu. Insyaallah kita akan membahas hari ini tema bagaimana caranya agar kita bisa menghafal Al-Quran selama 1 tahun atau bahkan kurang. Kita akan mengupas tema bagaimana caranya kita bisa menghafal 30 juz Al-Quran secara lengkap, utuh semuanya dalam waktu 1 tahun atau bahkan kurang. Ya ikhwah, sahabat, kita tahu bersama menghafal Quran ini suatu hal yang mudah, bukan hal yang sulit. Maka ketika ini suatu hal yang mudah, tentulah sebetulnya nggak perlu butuh waktu lama kan ya, nggak pakai lama GPL gitu ya. Maka waktu 1 tahun insya Allah sebetulnya cukup untuk kita bisa menghafalkan 30 juz Al-Quran. Nah intinya sebetulnya asal kita tahu caranya, asal kita tahu metodenya. Maka kalau kita tahu metode dan caranya, insya Allah yang kelihatannya susah buat orang akan mudah buat kita. Ini saya sama seperti memasak kan ya. Kalau kita tahu benar-benar nih bagaimana resepnya, menunya apa aja, cara masaknya bagaimana saja, ya insya Allah kita akan mudah memasaknya. Tapi kalau kita cuma sekedar coba, ya pasti akan jauh lebih lama waktunya. Sama seperti kita misalnya tahu jalan pintas atau jalan yang cepat ke satu tempat, maka kita akan jauh lebih cepat sampai dibandingkan mereka yang tidak tahu. Mereka yang cuma baru nyoba-nyoba, mereka yang baru kesana pertama kalinya. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan pembahasan kita pada kali ini, dan insya Allah ini akan bersambung ke beberapa seri, bagaimana caranya kita bisa hafal Quran 30 juz lengkap selama 1 tahun atau bahkan kurang. Maka mode yang pertama, sahabat, bagaimana caranya untuk kita bisa hafal 1 Quran 1 tahun kurang. Yang pertama modalnya kita harus ikhlas. Kita harus ikhlas modalnya. Kita harus benar-benar menanamkan di dalam hati kita, kita penghafal Quran ini benar-benar hanya karena Allah saja, bukan karena yang lain. Kalau karena surga ya boleh-boleh saja ya. Atau agar kita biar bahagia di akhirat sana, itu boleh-boleh saja, karena itu sudah termasuk dalam kategori ikhlas. Jangan sampai kita menghafal Quran karena sekedar tujuan duniawi saja. Misalnya pengen dapat beasiswa kuliah, apalagi pengen gebetan gitu ya, karena gebetannya solehah, jadi kita pengen hafal Quran biar dia mau sama kita. Ya naudzubillah kalau niatnya kayak gitu. Atau biar dikenal orang sebagai penghafal Quran, atau pengen ikut lomba tahfidz gitu. Nah, itu tujuan-tujuan duniawi. Jangan ada tujuan seperti itu. Kalau kita pengen benar-benar menghafal 1 tahun ini, maka kita harus kuatkan niat kita benar-benar karena Allah, jangan karena yang lain. Jangan sampai ada kesombongan dari dalam diri kita. Kita pengen membuktikan bahwa diri kita hebat, lalu kita pengen menghafal Quran 1 tahun atau bahkan kurang. Jangan. Tapi niatkan benar karena Allah. Paling tidak ada 2 alasan kenapa kemudian ikhlas ini bisa membantu kita dalam menghafal Al-Quran 30 juz 1 tahun atau bahkan kurang. Nah yang pertama, karena ketika kita ikhlas, disitulah Allah akan nolong bantu kita. Kalau kita melakukan menghafal Quran ini, melazimi menghafalkan Al-Quran ini karena Allah, maka Allah akan bantu kita. Dan bantuan Allah ini bukan bantuan yang sembarangan, ini pasti bantuan yang besar. Bantuan yang pasti akan sangat berguna buat kita. Karena dengan ikhlas Allah pasti akan membantu kita, karena kita melakukan karena Dia.
Karena kita melakukan karena dia. Ini sama seperti orang tua kita nih, orang tua kita minta kita melakukan sesuatu, misalnya kita disuruhnya kuliah nih ya. Tapi kita nggak punya modal kan ya buat kuliah, tapi beliau nyuruh kita kuliah. Karena beliau yang nyuruh, ya beliaulah yang akan mensuplai semuanya. Mensuplai biaya hidup kita, mensuplai biaya kuliah kita, mensuplai kebutuhan kita, segala macam akan disuplai sama beliau. Karena kita melakukan sesuatu karena beliau, karena orang tua kita. Maka beliaulah orang tua kita yang akan menjamin kebutuhan kita dalam rangka kita melaksanakan apa yang dimintanya. Nah, seperti itulah analoginya. Kita melakukan menghafal Quran ini karena Allah nyuruh kita dekat dengan Al-Quran. Karena Allah nyuruh kita untuk selalu bersama Al-Quran, dan jalan yang paling gampang untuk selalu kita bersama Al-Quran adalah dengan menghafalkannya. Maka kalau kita melakukan karena dia, karena Allah, maka pasti Allah akan bantu kita. Allah pasti akan bantu kita. Pasti itu Allah akan bantu kita. Nah, mungkin waktunya saja, kapannya saja gitu ya. Bantuannya saja sebesar apa. Nah, itu kita belum tahu masalahnya. Tapi pasti Allah akan bantu kita. Pasti Allah akan tolong kita asal kita benar-benar ikhlas. Tapi kalau kita tidak melakukannya karena Allah, ya Allah akan menyerahkan itu semua kepada diri kita. Sekemampuan kita jadinya. Ya, seberapa sih kemampuan kita? Yang kita dikatakan Allah tuh khaliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu dalam kondisi lemah. Lemah sekali kita. Kalau kita melakukannya bukan karena Allah. Tapi kalau kita lakukan karena Allah, tadi Allah akan bantu setiap langkah-langkah kita. Nah, memang kapannya saja, bisa jadi cepat, bisa jadi lambat, tapi Allah pasti akan bantu kita. Pasti Allah akan tolong langkah kita. Kalau kita awalnya orangnya lemah dalam mengingat, karena kita lakukan semua karena Allah, pasti Allah akan mudahkan kita dalam mengingat, dalam menghafal. Ini alasan yang pertama, kenapa kita harus ikhlas. Alasan yang kedua paling tidak adalah kenapa kita harus ikhlas ini, karena dengan ikhlas inilah kita bisa istiqomah. Kita bisa terus menerus, kita bisa mulazamah, kita bisa mudawamah dengan Al-Quran ini. Karena udah jelas sekali satu perkataan yang kadang disandarkan adalah kepada Rasulullah SAW. Man kana lillahi yatim wa makana lil ghairillahi yanhadim. Apa yang karena Allah pasti akan terus menerus, pasti akan konsisten. Tapi apa yang tidak karena Allah, maka pasti akan di tengah-tengahnya akan putus, akan mundur. Maka lakukan benar-benar karena Allah kerjaan kita menghafal Quran ini. Maka niscaya Allah akan bantu kita, niscaya kita akan istiqomah. Karena menghafal Quran ini butuh sekali istiqomah. Kalau cuman baru sebentar kita mundur, kalau cuma baru sebentar kita cepat lelah, kalau cuma sebentar kita bosen, kalau baru sebentar kita udah keok, ya nggak bakalan bisa hafal Quran. Karena ini butuh waktu, hafal Quran ini butuh waktu. Maka butuh sekali istiqomah. Maka modal buat istiqomah tadi kita harus ikhlas. Ini yang pertama, cara kita menghafal Quran 1 tahun atau bahkan kurang. Nah, cara yang kedua, untuk kita bisa menghafal Quran 1 tahun atau kurang, ini adalah cari guru dan komunitas. Cari guru dan komunitas. Jangan lakukan itu semua sendiri. Harus ada teman. Apalagi harus ada memang yang membimbing kita. Ikhwah, sahabat, menghafal Quran ini memang bukan hal yang ringan, walaupun juga bukan hal yang berat. Maka dalam melakukan ini biar kita bisa continue, kita butuh teman, kita butuh lingkungan. Tanpa teman, tanpa lingkungan, maka kita mudah keok nih, mudah lelah, mudah capek. Apalagi tanpa guru, karena guru ini nanti fungsinya sebagai pembimbing kita, sebagai orang yang memotivasi kita, sebagai orang yang mengingatkan kita saat ada kesalahan, sebagai juga panduan kita, guru kita ini.
Maka kita butuh sekali guru, tadi butuh sekali komunitas, paling tidak sekali sepekan. Paling tidak 1 kali dalam 1 pekan kita ketemu, agar kita bisa mencas ruhiyah kita, agar kita bisa mencas semangat kita, agar kita bisa menguatkan kembali semangat kita dalam menghafal Quran ketika bertemu dengan mereka. Paling tidak tadi seminggu sekali, sepekan sekali kita bertemu dengan guru atau komunitas ini. Maka insya Allah kalau kita punya guru komunitas, paling tidak tadi kita sepekan sekali ketemu dengan mereka, insya Allah ini akan menjadi jalan untuk memudahkan kita dalam menghafal Quran 1 tahun atau bahkan kurang. Ada banyak lagi, ada beberapa lagi tips insya Allah yang insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, bagaimana cara menghafalkan 1 tahun atau bahkan kurang ini. Mudah-mudahan kita bisa menyimak semuanya agar lengkap, jangan sampai ada yang kurang, nanti hasilnya juga beda ya, kalau ada yang kurang atau ada yang belum dipahami atau ada yang tertinggal. Nah, yang ketiga modalnya kita harus yakin. Kita harus yakin bahwa kita dengan pertolongan Allah bisa menghafal Quran 30 juz dalam waktu 1 tahun. Kenapa ikhwah kita harus yakin ini? Karena tanpa keyakinan, apa sih yang bisa kita capai? Apa sih yang bisa kita dapatkan? Tidak ada yang bisa kita dapatkan tanpa keyakinan. Dengan keyakinan inilah yang namanya lautan bisa kita seberangi kan ya. Gunung bisa kita daki. Bahkan angkasa pun bisa kita naik ke atasnya dengan keyakinan ini. Asal kita benar-benar yakin, maka Allah akan tolong bantu kita. Kenapa kita yakin bisa hafal Quran 1 tahun atau bahkan kurang? Karena Allah sendiri mengatakan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 4 kali diulang Allah dalam surat Al-Qamar. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini untuk menjadi pelajaran, maka siapa yang pengen ambil pelajaran? Allah mengulangnya 4 kali. Allah mengulang-ulangnya sampai 4 kali. Ini menyatakan bahwa memang benar-benar mudah. Maka waktu 1 tahun itu waktu yang sangat masuk akal untuk kita membuktikan benar-benar mudahnya Al-Quran itu dihafal. Maka yakinkan terus nih diri kita bahwa dengan pertolongan Allah kita pasti bisa. Karena ikhwah, memang masalahnya ini memang kita pertolongan Allah ini yang menjadi andalan kita. Kalau kita ngelihat diri kita yang kita nggak bisa lah ya menghafal Quran 1 tahun atau bahkan kurang ini, jangankan 1 Quran, 1 juz aja, ya kita lemah lah untuk itu. Tapi dengan pertolongan Allah, maka tidak ada yang tidak bisa. Makanya Allah mengatakan di surat Al-Qamar tadi kan, walaqad yassarna, dan sungguh telah kami mudahkan. Yang bikin kita mudah itu adalah Allah, bukan diri kita sendiri. Maka yakinlah Allah akan nolong kita, Allah akan bantu kita dengan keikhlasan tadi itu, karena kita melakukan semuanya karena Allah. Yakinkan diri kita bahwa kita bisa dengan pertolongan Allah, kita bisa dengan bantuan Allah, maka insya Allah Allah akan bantu kita. Ini modal yang ketiga. Modal yang keempat ikhwah, sahabat, untuk kita bisa menghafalkan 1 tahun atau bahkan kurang ini adalah dengan menyediakan waktu minimal 1 jam setiap harinya. Sediakan waktu minimal 1 jam setiap harinya untuk bersama Al-Quran, untuk kita menghafal Quran, untuk kita mengulang hafalan kita. 1 jam aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi konsisten, tapi continue, tapi terus-menerus di waktu yang sama. Usahakan ini benar-benar waktu yang sama, yang kira-kira waktu yang tidak ada yang mengganggu kita, baik pekerjaan kah, baik urusan rumah kah, atau urusan apapun, jangan ada yang mengganggu kita di waktu itu. Hingga 1 jam ini kita benar-benar fokus untuk menghafal Quran. 1 jam ini kita benar-benar fokus bersama Al-Quran. Nah, yang paling gampang memang waktunya adalah tengah malam, di sepertiga malam terakhir. Karena di sepertiga malam terakhir ini waktu yang pasti nggak ada yang punya urusan dengan kita. Kerjaan nggak mungkin lah atasan atau bawahan kita nelpon kita di jam 2 malam, jam 3 malam, nggak mungkin lah ya, nggak mungkin. Rumah ya anak-anak kita sedang tidur saat itu. Nah, buat istri ya minta izin lah sama suami gitu ya, minta izin sama suami, minta izin jelaskan ke beliau ini untuk kebahagiaan, untuk keselamatan, untuk kebaikan kita bersama gitu. Cari waktu yang kita benar-benar bisa istiqomah. Kalaupun nggak bisa tengah malam tadi, cari waktu yang misalnya habis maghrib kah,
Atau yang paling enak lagi setelah itu kan habis subuh kah, setelah sholat subuh tuh dari jam 4:30 sampai jam 5:30. Yang jelas tuh waktu yang kita benar-benar istiqomah 1 jam setiap hari, jangan ada libur. Mentang-mentang misalnya hari Ahad libur kerja, libur sekolah, hari Ahad libur juga jangan ada liburnya 1 hari pun. Kalaupun kita di hari itu benar-benar sibuk, maka rapel ganti di hari berikutnya. Intinya jangan kurang dari 1 jam setiap harinya. Sepekan 7 jam. Sediakan waktu seperti itu saja. Nggak usah lebih banyak dari itu, tapi jangan benar-benar lebih sedikit dari itu. Sedikit pun jangan nawar ya, jangan 50 menit, jangan 45 menit, jangan. 1 jam. 1 jam konsisten, continue, waktu kita bersama Al-Quran, waktu kita menghafalkan Al-Quran, waktu kita merojaah hafalan kita 1 jam setiap harinya. 1 jam saja. 1 jam, tapi konsisten. Maka insya Allah, kalau kita bisa tiap hari nih, 1 jam setiap harinya, selama 365 hari dalam 1 tahun, insya Allah 30 juz Al-Quran itu ada di dalam kepala kita. Tapi jangan lihat hari pertama nanti ya. Jangan lihat seminggu pertama. Jangan lihat bahkan sebulan pertama. Bisa jadi kita hari pertama, apalagi hari-hari awal itu, lambat kita ngafalnya. Kita ngitung-ngitung kan 365 hari, sementara yang dihafalkan semuanya 600 halaman. Berarti sehari paling tidak harus hafal 2 halaman. Hari pertama kita cuma hafal 5 baris tuh, jauh banget dari 2 halaman gitu ya. Jangan lihat hari pertama, jangan lihat hari kedua, jangan lihat hari ketiga. Karena nanti kalau kita bisa terus-menerus istiqomah, konsisten, nanti Allah yang akan mudahkan buat kita. Walaupun dia waktu-waktu pertama kita lambat, ini karena perlu penyesuaian dulu otak kita. Maka nanti di hari-hari berikutnya kalau kita bisa istiqomah, insya Allah menghafalkannya akan jauh lebih mudah. Akan jauh lebih cepat nanti kita menghafalkannya. Ini sama seperti ceritanya Ibnu Hajar al-Asqalani, yang awalnya beliau lemah dalam menghafal, sampai akhirnya beliau mundur dari sekolahnya, sampai beliau melihat batu yang berlubang karena tetesan air dari mulut gua yang terus menerus, walaupun hanya sekedar setetes, tapi ditetesin terus hingga akhirnya batunya berlubang. Maka beliau yakin, asal beliau berusaha terus, insya Allah yang beliau merasakan lambatnya menghafal, lambatnya memahami ini juga pasti akan ada waktunya kelambatan itu kemudian berlubang hingga berganti kemudian menjadi cepat. Maka seperti itu juga nih kita menghafal. Awalnya mungkin lambat, tapi kalau kita bisa konsisten terus selama 1 jam dalam setiap harinya, nanti bisa jadi di bulan kedua, bisa jadi di bulan ketiga, bisa jadi di bulan keempat kita akan lebih cepat menghafalnya. Asal konsisten dan jangan libur ya. Jangan ada libur. Ya, bahkan sakit sekalipun usahakan tetap kita, kecuali sakit kita parah, maka nanti ketika kita sudah sehat sembuh, dibayar nanti di waktu kita sudah sehat itu. Karena pertolongan Allah ini ada pada keistiqomahan ini. Ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai adalah yang istiqomah, yang mudawamah walaupun sedikit. Maka maksudnya Allah cintai di sini apa? Ya salah satunya kemudian ketika Allah mencintai sesuatu, pasti Allah akan bantu. Pasti Allah akan tolong. Maka usahakan nih bisa konsisten terus. Nanti di awal itu kita mungkin perlu menyamakan dulu frekuensi otak kita dengan Al-Quran. Nah, hingga nanti ada waktunya ketika sudah sama frekuensinya, kita akan mudah menghafalnya. Jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Lalu di tahap awal kita jatuh bangun, nanti di tahap berikutnya akan ada kemudahan-kemudahan nanti dari Allah. Karena Allah yang sudah mengatakan, kami akan mudahkan. Tidaklah Quran ini diturunkan untuk menyusahkan kita. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Memudahkan kita. Asal tadi kita bisa terus-menerus konsisten, continue. Ini tips yang keempat ikhwah ya. Untuk kita bisa mendapatkan 30 juz Al-Quran dalam waktu 1 tahun atau bahkan kurang. Demikian saja ikhwah yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya, tips berikutnya. Jangan ada yang ketinggalan dari satu tips pun, karena hasilnya nanti berbeda.
hasilnya nanti ada yang minus kalau sampai ada yang ketinggalan dari apa yang kita kaji atau kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat diamalkan. Insyaallah bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.